warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman rekan-rekan Nugroho? Saya harapkan semuanya tetap semangat yang sedang persiapan ya, tentunya di ujian UKM PPG ya. Nah, di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kisi-kisi yang terbaru khusus untuk PBG guru kelas sekolah dasar ya. Nah, di sini ada kode dan prodi mata ujian ya. Ini guru kelas SD ya untuk PGSD. Nah, di sini ada pencapaian proses pembelajaran dan pencapaian pembelajarannya. Kemudian ada materi topik atau pokok dan submateri serta indikatornya. Karena ada banyak, ini nanti akan saya bahas secara umum ya. Yang pertama, kisi-kisi yang pertama itu terkait pelaksanaan tugas profesional ya. Jadi pendidik yang mempesona yang dilandasi sikap cinta tanah air berwibawa, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta disertai dengan jiwa kesepenuhan dan kemurahan hati. Nah, sedangkan CPMK-nya itu membiasakan sikap cinta tanah air sebagai pendidik yang memesona dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, materi pokoknya itu adalah sikap cinta tanah air. Nah, ini kalau kita rujukan kan di PPKN ya. Nah, untuk materinya, subtopiknya itu sikap nasionalisme. Nah, di indikator ini yang penting. Artinya dalam indikator teman-teman rekan-rekan diwajibkan menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, berikutnya ini sikap patriotik juga begitu. Nah, kalau patriotik itu lebih pada menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, ini ada dua, ada juga sikap menghargai perbedaan, sikap mengutamakan kepentingan bersama terkait mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini saya percepat saja ya rekan-rekan. Nanti silahkan bisa di screen ya, ini sumbernya dari Ditjen GTK Kemendikbud ya. Barangkali kalau sudah tahu untuk isi uji kompetensi mahasiswa PPG ini, rekan-rekan bisa lebih paham untuk memetakan. Nah, ini langsung saja saya scroll ke bawah. Nah, ini sudah masuk kepada teoritis perkembangan anak dan aplikasinya. Nah, ini juga ada ya. Nah, ini terkait teori-teori. Nah, untuk teori-teori di Nugroho, untuk teori belajar sudah ada videonya di sini. Nah, tinggal nanti dipelajari saja ya. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, salah satu teori yang paling familiar itu mengenai beberapa teori yang bersifat aplikasi di pembelajaran SD. Contoh teori behavioral, konduktifik, ya, sosial, dan teori belajar kognitif seperti itu. Kemudian ini masuk ke ranah penilaian. Nah, di sini penilaian terkait penilaian otentik, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, masuk juga di kompetensi pedagogik ya, untuk penguasaan karakteristik peserta didik untuk submateri subtopik ya. Ini untuk karakteristik pembelajaran abad 21 materi juga ada. Penguatan pendidikan karakter juga ada ya. Etika profesi guru juga ada ya. Ini saya bacakan percepat saja karena ini masih banyak. Nah, kemudian ini untuk bahasa Indonesia biasanya, nah, kemarin sudah saya sempat bahas untuk muatan yang ada di bahasa Indonesia. Ya, soalnya berupa apa? Nah, untuk materinya itu teks fiksi ya, struktur dan fungsi keindahan kebahasaan untuk submateri atau subpokoknya ya. Ada juga teks non fiksi ya, karya sastra dan teori untuk materi topiknya. Kemudian ada bilangan ya, biasanya untuk KPK dan FEB seperti itu. Ini juga bakalan keluar ya, teman-teman rekan-rekan. Nah, ini terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Kemudian geometri ya. Geometri ini terkait konsep teori dan pemecahan masalah pada bangun datar ya, bangun ruang, khususnya segitiga, segi empat, prisma, limas, dan tentu sesuai dengan penerapan yang ada di matematika SD. Nah, statistika juga keluar ya, terkait ukuran pemusatan data juga ada, kapasitas lekta ya. Jadi
Untuk sub materinya atau topiknya itu konsep teoritis dan pemecahan masalah matematika pada materi kapita selekta atau pola bilangan ya, aljabar, trigonometri dan logika. Kemudian ada metode ilmiah. Nah, termasuk langkah-langkah metode ilmiah ya penerapannya dalam pembelajaran. Nah, itu juga masuk. Nah, ini yang cenderung ke IPA, sistem organ pada manusia. Nah, sub materi atau sub pokoknya itu sistem organ pernafasan, pencernaan, peredaran darah, dan sistem rangka. Nah, untuk struktur benda dan sifatnya juga ada ya, nanti juga bisa keluar juga. Ya, klasifikasinya materi berdasarkan struktur dan kemampuan mengantar panas. Gaya energi jawab itu pesawat sederhana. Nah, ini saya rasa semua sudah keluar ya dan memang sudah layak untuk kita pelajari dan wajib ya. Apalagi rekan-rekan sudah lolos atau mungkin sedang melaksanakan ujian nantinya, ini wajib dipelajari. Nah, ini juga terkait proses pembentukan muka bumi. Nah, ini juga untuk IPA ada. Ya, waktu keberlanjutan dan perubahan juga ada metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan kisah sejarah dan konsep berkelanjutan. Sistem sosial dan budaya juga ada, ekonomi ya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, fenomena interaksi dalam perkembangan iptek dan masyarakat global. Nah, ini iptek ini juga global, secara global juga ada. Kemudian HAM ya, termasuk macam-macam HAM ya. Dari kasus HAM itu tentu dapat kita telaah ya, misalkan dari pelanggaran HAM berat, HAM ringan ya, yang khususnya ada di Indonesia. Kemudian untuk materi terkait kesatuan dan persatuan dalam masyarakat multikultural ya, atau multikultur. Nah, untuk indikatornya itu tentu ada pemberian informasi ya pada peserta didik, mengevaluasi penyebab problema yang dihadapi masyarakat multikultur, misalkan ada prasangka, stereotip ya, etnosentris atau sudut pandang yang memberikan prasangka negatif ya, rasisme, diskriminasi seperti itu. Kemudian konsep nilai, norma, moral dan hukum, materi itu juga keluar ya, sejarah perumusan Pancasila, kemudian hakikat kewarganegaraan. Nah, ini di hakikat kewarganegaraan ini sudah saya bahas juga khususnya di video sebelum ini ya. Nah, ini itu juga ada tinggal dipelajari. Kemudian telaah kompetensi dasar khususnya muatan mapel di bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan PKN. Nah, ini wajib untuk analisiskan kompetensi dasarnya ya untuk KD-nya. Itu kemudian analisis KD semua saya rasa juga ada, materi pokok dan bahan ajar ya, itu juga ada psikologis dan prinsip pedagogis ya. Itu juga media pembelajaran rekan-rekan. Di media pembelajaran ini nanti terkait untuk muatan pembelajaran PKN yang inovatif, kreatif dan kolaboratif dan komunikatif seperti itu. Nah, praktek pembelajaran dengan teman sebarat atau peer teaching nanti ya dengan memperhatikan ICT, keterampilan abad 21, literasi, PPK dan HOTS. Nah, ini pokoknya ICT, keterampilan abad 21, literasi, PPK dan HOTS ini tidak bisa dilepaskan dari PPG ya. Jadi rekan-rekan dimaksimalkan nanti itu. Nah, kemudian ada keterampilan dalam kegiatan inti ya, di RPP. Nah, ini keterampilan dalam menutup kegiatan pembelajaran ya, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP ya. Kemudian konstruksi instrumen asesmen atau penilaian dalam proses. Nah, itu juga ada konstruksinya seperti apa. Nah, indikatornya tentu nanti akan diberikan indikator pembelajaran kompetensi dasar materi KSD-an. Jadi peserta itu dapat merumuskan jenis instrumen apa yang cocok untuk evaluasi, misalkan muatan IPS tadi yang digunakan secara relevan ya. Mungkin ini IPS, bahasa Indonesia, kemudian matematika, PPKN, kemudian IPA, ya IPS seperti itu. Dan juga di sini ada konstruksi instrumen asesmen hasil belajar. Nah, materi sub pokok topiknya itu konstruksi instrumen asesmen hasil belajarnya apa? Indikatornya, misalkan diberi indikator pembelajaran kompetensi dasar materi tema KSD-an. Jadi ada tema nanti yang akan disodorkan. Kemudian rekan-rekan diminta dapat merumuskan alat evaluasi yang relevan. Ya, tentu sesuai dengan evaluasi
psikomotor pengetahuan pada muatan tertentu, misalkan ini IPS ya. Kemudian kalau matematika ini nanti terkait materi tentang kelipatan ya, kelipatan, faktor FEB, KPK dan muatan matematika. Peserta dapat merumuskan alat evaluasi hasil pembelajaran yang relevan dengan materi dan berbasis HOTS ya, seperti itu. Baik, saya rasa itu ini juga ada identifikasi masalah PTK ya. Nah, ini masih ada juga terkait perencanaan penelitian tindakan kelas. Nah, ini di usulan akhir laporan. Jadi nanti di akhir laporan, penyusunan laporan berdasarkan hierarki penelitian tindakan kelas, kemudian penyusunan artikel ya, artikel ilmiah. Jadi rekan-rekan paling tidak mampu membuat atau menyajikan ya hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah berdasarkan hasil PTK. Outputnya seperti itu. Kemudian penyusunan artikel ilmiah, diseminasi atau penyebaran hasil PTK nantinya seperti itu. Ini dari 100 indikator yang ada untuk kisi-kisi PPG khusus guru kelas sekolah dasar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Silahkan bisa di-share ke rekan-rekan yang lain agar tahu ya rambu-rambu untuk menyelesaikan muatan PPG di tahun ini dari Ditjen GTK Kemendikbud. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.